Aku ingat betul, malam itu hujan turun deras sekali. Hujan seolah tahu, ada yang sedang pecah di dalam diriku. Bukan cuma bendungan air mata, tapi juga janji setiaku pada Dika, suamiku. Aku dan Dika, kami adalah pasangan yang biasa. Hidup kami mapan, punya rumah yang cukup, cicilan yang lancar. Tapi ada satu hal yang hilang. Kehangatan. Dika adalah laki-laki baik. Sangat baik. Tapi pekerjaannya sebagai insinyur sipil di luar pulau sering menuntutnya pergi dalam waktu lama. Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan penuh. Kau tahu rasanya, punya status menikah tapi hidup seperti lajang. Pulang kerja, rumah sepi. Hanya ada suara pendingin ruangan dan denting jam dinding. Awalnya aku kuat. Aku sibuk sendiri dengan hobi berkebunku. Mencoba melupakan bahwa separuh hatiku dan separuh tempat tidurku kosong. Ra, kamu harusnya bahagia loh. Suamimu kirim uang terus. Kamu tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah. Itu kata-kata tetangga, dan aku benci mendengarnya. Mereka melihat saldo, tapi tidak melihat sepinya jiwaku. Mereka tidak tahu, kadang aku harus memeluk bantal Dika hanya untuk mencium samar-samar bau parfumnya yang tertinggal. Lucu ya? Kami berjuang bersama agar hidup kami nyaman. Tapi kenyamanan itu justru menciptakan jarak yang membunuh kami perlahan. Kami bisa mengirim pesan teks sepanjang hari. Tapi itu tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan, pelukan, atau sekedar tawa kecil saat kami makan malam berdua. Lalu datanglah Bima. Dia adalah tetangga baru pindah ke rumah di seberang jalan kami. Laki-laki lajang, sedikit lebih tua dari Dika, dan anehnya selalu terlihat di rumah. Bekerja online katanya. Awalnya kami hanya tetangga standar, saling menyapa saat membuang sampah atau dia menawariku bibit tanaman baru. Tapi Bima punya sesuatu yang tidak Dika miliki saat itu. Waktu dan mata yang melihatku. Dika melihatku sebagai istri yang baik, yang mengurus rumah. Bima, dia melihatku sebagai Rara, perempuan yang bisa diajak bicara tentang buku, tentang arti hidup, tentang rasa cemas yang tidak bisa kuceritakan pada Dika. Pernah suatu sore, aku sedang panik karena kunci rumahku hilang. Hujan deras dan aku kehujanan di teras. Bima yang baru pulang langsung menghampiriku. Bukannya memberi solusi, dia malah memberiku handuk dan membuatkan teh hangat. Lalu duduk mendengarkanku ngedumel sambil ketawa. Gak usah panik, Rah. Kunci itu pasti ketemu. Tapi kalau belum ketemu juga, ya kita cari tukang kunci. Gampang kan? Kata-katanya santai sekali. Tapi entah kenapa saat itu, humornya yang ringan itu bagaikan selimut yang melingkari tubuhku. Aku merasa diperhatikan. Dika, kalau ada di sana, mungkin sudah memberiku daftar 10 kemungkinan di mana kunci itu jatuh, tanpa memberiku teh hangat. Itu dia celahnya. Aku tidak jatuh cinta padanya. Tidak, sungguh. Aku hanya jatuh pada perasaan dibutuhkan dan diperhatikan yang sudah lama mati rasa. Garis tipis antara persahabatan dan pengkhianatan itu rapuh sekali. Aku mencoba menjaga jarak. Aku selalu mengingatkan diri, aku istri Dika. Tapi Bima tahu. Dia tahu aku kesepian. Dia tahu bagaimana cara mendekat tanpa terlihat memaksa. Puncaknya adalah saat Dika menelpon, mengatakan dia harus memperpanjang kontrak kerjanya di lokasi baru selama 2 bulan lagi. 2 bulan! Aku menangis di telepon dan Dika hanya bisa bilang, sabar ya sayang, ini demi masa depan kita. Masa depan apa kalau masa kiniku hancur? Rasa frustrasi itu memuncak. Malam itu Bima datang. Dia bilang dia membawakan sup karena tahu aku sedang sakit kepala. Kami duduk di ruang tamu,
Kami bicara, kami tertawa, dan aku mulai banyak bercerita tentang kelelahanku. Tentang betapa aku merindukan Dika, tapi juga betapa aku marah pada Dika. Dika beruntung punya kamu, Ra, tapi dia lupa kamu juga butuh dia di sini, katanya pelan, sambil memandangku. Lalu mataku bertemu matanya, dan segalanya pecah. Aku tidak akan menceritakan detailnya, karena ini bukan tentang detailnya, ini tentang konsekuensinya. Saat aku terbangun keesokan harinya, yang kurasakan adalah rasa jijik yang luar biasa pada diriku sendiri, bercampur dengan ketakutan yang mencekik. Aku telah mengkhianati Dika, tapi lebih parah lagi, aku mengkhianati diriku sendiri. Nilai-nilai yang selama ini aku pegang. Dika akhirnya pulang, dan aku bersikap seperti istri yang paling merindu. Aku memeluknya erat, menciumnya, tapi setiap sentuhannya terasa seperti jarum yang menusuk. Tuhan, maafkan aku. Aku berharap bisa memutar waktu. Seminggu kemudian, aku mual. 2 minggu kemudian, aku pusing. Awalnya aku pikir hanya masuk angin karena terlalu lelah. Tapi saat tes PEKIPU menunjukkan 2 garis, duniaku runtuh. Aku hitung lagi dan lagi. Aku mencoba meyakinkan diri. Tidak, ini anak Dika. Ini pasti anak Dika. Tapi hatiku tahu, jarak antara kepergian Dika dan malam itu terlalu dekat untuk diabaikan. Aku panik. Aku membuang tes PEK itu jauh-jauh. Aku tidak berani menghubungi Bima. Aku tidak mau tahu. Keputusan terbodoh dalam hidupku saat itu adalah aku akan menyembunyikannya. Aku meyakinkan Dika bahwa kami sedang berusaha keras untuk memiliki anak. Dan saat morning sickness itu muncul, aku berpura-pura sangat bahagia. Dika dengan polosnya memelukku, mencium perutku, dan bilang, "Terima kasih sayang. Kamu adalah yang terbaik." Saat itu, aku tahu, benih dosa itu sudah tumbuh dan aku memilih untuk merawatnya. Menyembunyikannya dari sinar matahari, berharap ia tidak akan pernah ketahuan. Lalu, lahirlah Rizky, anakku yang tampan, anakku yang manis. Dan selama 10 tahun ke depan, setiap kali aku memandang mata Rizky, aku memandang cerminan dari kebohongan terbesarku. Aku selalu berdoa, semoga wajahnya, sifatnya, semua yang ada padanya adalah warisan dari Dika. Tapi takdir, ia selalu punya cara yang kejam untuk menagih hutang. Kau tahu apa yang paling menakutkan dari sebuah kebohongan besar? Bukan saat kau mengucapkannya pertama kali, tapi saat kebohongan itu menjadi begitu nyaman, begitu nyata, hingga kau sendiri hampir lupa bahwa semua yang kau jalani hanyalah sebuah istana pasir yang menunggu ombak datang. 10 tahun berlalu. 10 tahun aku menjadi seorang ibu. Dan jujur saja, itu adalah 10 tahun terbaik dalam hidupku. Rizky, dia adalah duniaku. Dia adalah alasan aku bangun setiap pagi dan alasan aku bisa tidur nyenyak di malam hari, melupakan dosa yang pernah kubuat. Setiap kali Dika pulang, rumah kami penuh tawa. Dika adalah ayah yang luar biasa. Dia mengajari Rizky cara mengikat tali sepatu, cara melempar bola, bahkan cara memperbaiki mainan yang rusak. Melihat mereka berdua bersama, duduk di teras sambil merakit mobil-mobilan, hatiku seringkali terasa penuh, sekaligus teriris. Penuh karena cinta yang kulihat, dan teriris karena rasa bersalah yang terus menggerogoti dari dalam. Aku membangun tembok yang sangat tinggi di sekeliling rahasiaku. Bima, dia masih di sana, di seberang jalan. Kami hanya bertukar sapa formal. Pagi Pak Bima, atau sore Bu Rara, tak lebih. Ada perjanjian tak terucap di antara kami,
Malam itu tidak pernah ada. Dia melihatku menggendong Rizky saat bayi, menuntunnya saat balita, dan aku melihatnya tetap sendirian. Kami adalah dua orang asing yang berbagi rahasia mematikan. Kadang, Rizky yang polos akan bertanya, "Bunda, kenapa Om Bima itu kok sendirian terus? Apa dia nggak punya teman?" Aku hanya tersenyum kaku lalu mengalihkan perhatiannya. "Mungkin temannya banyak tapi di dalam rumah. Sudah, ayo kita bikin kue saja. Rizky mau bantu Bunda kan?" Aku menjadi ahli dalam pengalihan, ahli dalam menciptakan fasad keluarga bahagia. Kami pergi liburan, kami merayakan ulang tahun dengan meriah, kami menempel foto-foto kami di setiap dinding rumah. Aku berusaha begitu keras, meyakinkan dunia dan diriku sendiri bahwa kami adalah keluarga yang utuh dan sempurna. Dika bahkan pernah berkelakar saat melihat album foto kami yang tebal. "Kamu ini, Ra, kalau ada lomba keluarga paling bahagia, kita pasti menang. Lihat saja buktinya, lengkap." Aku tertawa, tapi di dalam hati aku menangis. Iya Mas, lengkap. Lengkap dengan satu kebohongan raksasa di tengahnya. Kebahagiaan itu seperti gelas kaca, indah tapi rapuh. Dan gelas kaca milikku mulai menunjukkan retak pertamanya saat Rizky menginjak usia 10 tahun. Awalnya semua terlihat sepele. Rizky, anakku yang biasanya aktif seperti gasing, mulai gampang lelah. Dia lebih sering memilih duduk dan membaca buku daripada berlari-lari di taman. Kupikir, mungkin dia hanya sedang tumbuh besar, energinya dipakai untuk meninggikan badan. Lalu, mimisan. Beberapa kali saat cuaca panas, hidungnya berdarah. Kata orang-orang tua, itu biasa. Anak-anak memang begitu. Aku mengompresnya, menenangkannya, dan melupakan kejadian itu. Puncak dari kegelisahanku adalah saat aku melihat banyak lebam biru di kaki dan tangannya. Lebam-lebam kecil yang muncul tanpa sebab. "Rizky, kamu habis jatuh di mana lagi?" tanyaku suatu sore sambil mengoleskan salep. Dia menatapku dengan mata polosnya. "Nggak jatuh, Bunda. Tiba-tiba ada saja." Saat itulah alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Dika, yang saat itu kebetulan sedang cuti panjang, juga menyadarinya. Dia lebih teliti dariku. Dia yang pertama kali berkata dengan nada serius, "Ra, ini sudah tidak wajar. Besok kita harus bawa Rizky ke dokter. Jangan ditunda lagi." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi wajah Rizky yang terlelap. Wajah damai yang tidak tahu apa-apa. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ketakutan lamaku kembali muncul. Bukan lagi soal Dika yang akan tahu, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ada yang tidak beres dengan anakku. Ada beberapa momen dalam hidup yang akan membekas selamanya. Salah satunya adalah saat kau duduk di sebuah ruangan steril berbau obat, berhadapan dengan seorang dokter yang wajahnya sulit kau baca, dan kau tahu hidupmu akan berubah setelah dia membuka mulut. Setelah serangkaian tes darah yang panjang dan melelahkan, kami dipanggil. Aku menggenggam tangan Dika erat-erat, begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Dokter itu menarik nafas dalam sebelum bicara. Kata-katanya pelan, tenang, tapi setiap suku katanya menghantamku seperti palu godam. "Pak Dika, Bu Rara, dari hasil pemeriksaan, Rizky didiagnosis menderita anemia aplastik stadium lanjut." Aku tidak mengerti istilah medis itu. Yang kutangkap hanya kata stadium lanjut. Dika, suamiku yang tegah itu, langsung sigap. Dia seolah tidak membiarkan dirinya hancur. "Baik dok, apa yang harus kami lakukan? Siapa yang bisa jadi donor? Saya, ibunya, keluarga kami. Kami akan lakukan tes secepatnya." Aku hanya bisa mengangguk. Lidahku keluh.
Aku melihat suamiku yang berubah menjadi seorang pejuang yang siap melakukan apa saja demi anaknya. Sementara aku berubah menjadi seorang pengecut yang ketakutan setengah mati, bukan hanya karena penyakit anakku, tapi juga karena penyakit kebohonganku sendiri. Harapan adalah makhluk yang aneh. Dia bisa membuatmu terbang tinggi, lalu membantingmu ke tanah tanpa ampun. Proses pencarian donor dimulai. Rasanya seperti sebuah festival keluarga yang suram. Semua orang datang ke rumah sakit. Ayahku, ibuku, adikku, orang tua Dika, saudara-saudaranya, semua mengulurkan tangan mereka, diambil darahnya, dengan satu doa yang sama. Semoga cocok. Aku ikut tes tentu, sambil berdoa dalam hati, sebuah doa yang bercabang dan munafik. Tuhan, tolong, biarlah aku yang cocok. Selamatkan anakku dan biarkan rahasiaku tetap aman. Tapi hasil keluar. Aku tidak cocok. Separuh hatiku hancur. Separuh lagi, entah kenapa, sedikit lega. Satu persatu hasil tes keluar. Dan satu persatu pintu harapan tertutup di depan wajah kami. Kakak Dika tidak cocok. Adiknya tidak cocok. Ibunya, ayahnya, keponakannya, semua tidak cocok. Setiap kali telepon dari rumah sakit berdering, kami menahan batas. Dan setiap kali kata tidak cocok diucapkan, bahu Dika semakin terkulai. Tapi dia tidak pernah menyerah. Harapan terakhir kami adalah Dika sendiri. Ayah kandung, ayah yang membesarkannya. Peluangnya paling besar, kata dokter. Kami menunggu hasil tes Dika dengan kecemasan yang paling puncak. Aku berada di persimpangan jalan paling gila. Jika Dika cocok, Rizky selamat. Tapi bagaimana jika ada pertanyaan medis yang aneh? Bagaimana jika ada ketidaksesuaian genetik yang membuat dokter curiga? Jika Dika tidak cocok, Rizky dalam bahaya besar. Tapi rahasiaku mungkin masih aman. Tuhan, betapa hinanya aku menimbang-nimbang rahasiaku dengan nyawa anakku sendiri. Hasilnya datang di suatu petang yang mendung. Seolah langit pun ikut berduka. Dika membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membacanya lalu menatapku dengan tatapan kosong yang paling menyakitkan yang pernah kulihat. Aku tidak cocok, Ra. Suaranya pecah. Saat itu juga, Dika menangis. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku yang tegah itu hancur berkeping-keping. Dan aku ikut menangis bersamanya. Tapi air mataku punya dua rasa. Asin karena duka untuk anakku, dan pahit karena kebohongan yang kini telah menyudutkanku ke gembok. Semua jalan buntu. Semua pintu keluarga tertutup. Kami kehabisan pilihan. Dan di tengah keputusasaan itulah, dokter mengucapkan kalimat yang akan menjadi awal dari akhir segalanya. Kita akan coba buka pendaftaran donor publik. Dan kita juga harus menguji siapapun yang mungkin memiliki kedekatan dengan keluarga. Tetangga, teman dekat, kita harus mencoba semuanya. Tetangga. Satu nama langsung terlintas di kepalaku, membuat darahku terasa membeku. Bima. Setelah hasil tes Dika negatif, kami tenggelam dalam kabut keputusasaan. Dokter menjelaskan tentang sulitnya mencari donor yang cocok di luar garis keluarga. Peluangnya kecil, hanya sepersekian ribu. Kita tidak bisa hanya menunggu registri, Bu Rara. Rizky butuh secepatnya, kata dokter itu. Di tengah kekalutan itu, Dika menjadi sangat praktis. Ia mulai membuat daftar. Daftar semua orang yang secara genetik pernah dekat dengan kami. Aku tahu apa maksudnya. Teman dekat, tetangga lama, rekan kerja. Dika sungguh-sungguh ingin mencari jarum di tumpukan jerami. Rah, coba kamu ingat-ingat, ada nggak orang yang kita sering kontak, yang pernah bantu kita, atau yang punya kemiripan fisik dengan Rizky? Kita screening saja semua, tidak ada salahnya.
kata Dika suatu malam. Matanya memerah karena kurang tidur. Aku duduk di sofa, diam 1000 bahasa. Nama itu, Bima, terasa dingin di lidahku. Aku mencoba menghapusnya. Tidak mungkin. Jangan gila, Rah. Aku menciptakan 1000 alasan logis. Bima tidak pernah tinggal lama di sini. Dia tidak punya hubungan darah dengan kami. Dia hanya tetangga. Tapi Dika tidak bodoh. Dia melihat daftar alamat tetangga lama yang kususun untuknya. Dan namanya Bima ada di urutan paling atas. Bima, tetangga kita yang dulu di seberang itu. Dia masih tinggal di sana kan? Coba kita tanyakan padanya. Siapa tahu dia mau membantu. Tidak ada ruginya, Rah. Jantungku berdebar tak karuan. Aku memprotes. Jangan, Mas. Dia kan orang asing. Nanti dia tersinggung. Dikira kita memanfaatkan dia. Lagi pula, mana mungkin dia mau buang-buang waktu di rumah sakit. Dika menatapku dengan tatapan aneh. Tatapan yang menuntut jawaban, bukan pembelaan. Ra, Rizky sedang sekarat. Kita ini sedang mengemis nyawa. Apa yang lebih penting daripada ini? Kalau kamu yang minta, dia pasti mau. Bukannya kalian dulu cukup akrab ya, saat aku pergi sering berjuang? Kalimat terakhir Dika menusukku tepat di ulu hati. Akrab. Iya, kami memang akrab. Terlalu akrab. Terkadang saat kita menghindari masalah, masalah itu justru datang menghampiri kita, membawa bukti yang paling valid. Aku tidak bisa mengelak lagi. Dika sudah terlanjur bersemangat. Ia yang menelpon Bima, menjelaskan situasinya tanpa basa-basi. Aku hanya bisa mematung di sudut ruangan, mendengarkan. Ajaibnya, atau lebih tepatnya mengerikannya, Bima langsung setuju. Tentu, Mas, untuk Rizky, aku akan bantu. Kasihan dia, saya akan segera ke rumah sakit. Aku merasa tubuhku dingin. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah proses, bahwa hasilnya pasti negatif, sama seperti semua orang lain. Ini hanyalah formalitas sebelum kami benar-benar harus menunggu registri nasional. Proses tes untuk Bima berjalan cepat karena Rizky semakin lemah. Dokter memprioritaskan setiap calon donor potensial yang mau menguji coba. Aku dan Dika menunggu. Kami berdoa. Dika berdoa untuk kesembuhan Rizky, aku berdoa untuk keamanan rahasiaku. 2 hari kemudian, telepon dari dokter itu masuk. Malam hari. Senyap, Dika yang mengangkatnya. Aku melihat wajahnya. Dari tegang menjadi kaku, lalu perlahan sebuah kelegatan yang luar biasa menyebar di wajahnya. Dia menutup telepon lalu memelukku erat-erat. Rah, ya Tuhan Rah, Bima cocok Rah. Dia 99% cocok. Dia bisa menyelamatkan Rizky. Aku tidak bisa bernafas. Semua suara di sekitarku lenyap. Yang ku dengar hanya detak jantungku yang berpacu kencang dan suara Dika yang tertawa antara gembira dan tangis. Cocok. Satu kata itu. Satu kata yang seharusnya membawa kebahagiaan tak terhingga, justru menghantamku dengan kenyataan yang paling pahit. Itu adalah bukti. Bukti tak terelakkan bahwa Bima adalah ayah biologis Rizky. Bagaimana mungkin sebuah kabar baik menjadi awal dari sebuah tragedi? Saat Dika bersukacita, aku hanya bisa gemetar. Aku tidak bisa berbagi kebahagiaannya. Aku hanya bisa menangis. Dan Dika mengira itu adalah air mata syukur. Aku ingat Dika sempat memegang tanganku lalu berbisik. Hebat sekali, Rah. Kalau nanti Rizky sembuh, kita harus berterima kasih besar-besaran pada Bima. Nanti kita siapkan makanan enak. Mungkin aku harus belajar masak rendang deh. Soalnya rendang buatanku sering dibilang rasanya seperti karet oleh Rizky. Aku hanya bisa tersenyum masam. Ya Mas, rendang buatanmu memang seperti karet. Tapi, tahukah kamu Mas, bahwa pria yang akan kamu undang makan rendang itu adalah pria yang memegang kunci dari semua kehancuran kita. Tapi kegembiraan Dika hanya sebentar.
Dika adalah seorang insinyur. Ia praktis dan logis. Setelah kegembiraan mereda, otaknya mulai bekerja. Ra, coba pikirkan logikanya. Bagaimana mungkin Bima bisa cocok? Dia bukan saudara kita. Dia bukan orang Asia Tenggara pada umumnya. Dia orang Jawa, kita Sunda. Peluangnya sangat-sangat kecil, mustahil. Aku menelan ludah. Wajahku terasa panas dan dingin bergantian. Mungkin itu keajaiban, Mas. Jawabku, suaraku bergetar. Dokter bilang, ada peluang, walau kecil. Mungkin Tuhan memang mengirim Bima. Dika menatapku lekat-lekat. Tatapan yang menelanjangi jiwaku. Keajaiban atau ada hal lain yang tidak pernah kau ceritakan padaku? Saat itu, aku tahu. Dika sudah curiga. Dika sudah mulai menyambungkan benang merah antara fakta genetik yang mustahil, kedekatanku dengan Bima di masa lalu, dan betapa cepatnya Bima setuju untuk tes donor. Dika mulai mencari tahu. Dia menelpon dokter, bukan untuk bertanya tentang jadwal operasi, melainkan untuk bertanya detail tentang kecocokan genetik. Dokter yang hanya fokus pada penyelamatan nyawa, mungkin tanpa sadar mengatakan terlalu banyak. Malam itu, Dika pulang. Tidak ada suara pintu dibanting, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang mematikan. Dia duduk di meja makan dengan amplop hasil tes Rizky dan Bima di depannya. Matanya merah, bukan karena air mata, tapi karena amarah yang ditahan. Ra, panggilnya. Suaranya datar. Aku tanya sekali lagi. Jawab dengan jujur. Kenapa Bima bisa cocok 99% dengan Rizky, Ra? Aku tidak bisa bicara. Aku hanya menangis, menutup wajahku dengan tangan. Saat itu, air mataku adalah pengakuan. Dika berdiri. Tubuhnya yang besar terlihat gemetar. Dia tidak menyentuhku. Dia tidak berteriak. Dia hanya mengucapkan satu kalimat yang membuatku menyesal telah hidup selama ini. Anak yang kubesarkan, yang kucintai, yang sedang sekarat, ternyata bukan darah dagingku. Dan donor yang akan menyelamatkannya adalah laki-laki yang kau peluk saat aku pergi berjuang untuk masa depan kita. Bendungan kebohongan itu pecah. Amarah Dika meledak. Dia membanting meja. Dan aku hanya bisa meringkuk di lantai. Yang paling menyakitkan adalah Dika tidak memikirkan dirinya sendiri. Rizky butuh dia, Ra. Kenapa? Kenapa harus dia yang cocok? Kenapa dosamu harus menjadi satu-satunya harapan untuk anakku? Suami yang kukenal, ayah yang kucintai, hancur lebur di depan mataku. Dan aku tahu, aku telah merusak lebih daripada sekedar pernikahan. Aku telah merusak fondasi hidupnya. Aku masih ingat, setelah pengakuan itu, Dika tidak memukulku. Dia tidak menghardikku dengan kata-kata kotor. Dia hanya pergi. Dia pergi ke kamar Rizky, berdiri di ambang pintu, tapi ia tidak sanggup masuk. Ia hanya memandang punggung Rizky yang kurus, yang sedang tertidur dengan selang infus menempel di tangannya. Lalu, ia kembali. Tatapan matanya saat itu kosong, tapi membakar. Itu bukan lagi tatapan suamiku. Itu adalah tatapan seorang pria yang baru saja menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah lelucon keji yang disutradarai oleh orang yang paling ia cintai. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Rah? Suaranya pelan, datar, seperti gema dari sumur yang sangat dalam. Bukan kau tidur dengan pria lain. Itu penghinaan bagi harga diriku. Tapi yang paling menyakitkan, kau memaksaku untuk memilih antara kehormatanku dan nyawa anak yang kucintai. Aku bersujud di kakinya, memohon ampun. Tapi ia tak lagi melihatku. Aku memohon untuk Rizky. Aku memohon agar ia mau menelan ludahnya, menahan amarahnya demi anak kami.
Mas, kumohon, dia hanya butuh sumsum tulang. Setelah ini, kita akan pindah. Kita lupakan Bima, kita lupakan semuanya. Rizky akan selamat. Ia hanya menendang udara di depanku. Lupakan? Bagaimana aku bisa lupa, Rah? Aku harus berdiri di samping laki-laki itu di rumah sakit. Aku harus tersenyum dan berterima kasih kepadanya karena dia, si pezina itu, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan anakku. Anakku yang bukan anakku. Penderitaan Dika saat itu adalah refleksi dari dosaku yang paling brutal. Aku tidak hanya merampas haknya sebagai suami, aku merampas haknya sebagai ayah untuk mencintai anak tanpa keraguan. Dan sekarang, aku memaksanya untuk menundukkan kepala pada pengkhianat itu. Inilah ironi takdir yang paling kejam. Dika, seorang ayah yang sangat mencintai Rizky, harus menjamin keselamatan pria yang paling ia benci. Ini adalah harga mati dari kebohonganku. Dan melihat Dika hancur dalam pilihan iblis itu, aku sadar, aku tidak hanya berselingkuh dari Dika. Aku telah menghancurkan iman Dika pada kebaikan. Di tengah kehancuran kami, telepon dari rumah sakit terus berdering, mengingatkan kami bahwa ada nyawa yang sedang menunggu. Rizky semakin kritis, dokter mendesak. Donor harus segera diisolasi dan dijadwalkan. Dika, dengan jiwa yang sudah mati, memutuskan untuk berakting. Baik, Rah, katanya suatu pagi. Setelah semalaman tidak tidur. Wajahnya pucat pasi, tapi ada ketegasan yang dingin. Baik, aku akan lakukan, demi Rizky. Aku akan pura-pura berdamai. Aku akan berterima kasih pada Bima. Aku akan mengurusnya. Aku menangis lagi. Kali ini dengan lega yang bercampur ketakutan. Lega karena Rizky punya kesempatan, takut karena aku tahu sandiwara ini akan membunuh Dika dari dalam. Dika menelpon Bima. Aku mendengarkan dari dapur. Bima, ini Dika. Terima kasih banyak ya. Kau adalah penyelamat Rizky. Aku dan Rara berterima kasih tak terhingga. Aku ingin kita bertemu sebentar. Ada beberapa dokumen yang harus kau tanda tangani untuk rumah sakit. Bisakah nanti malam kau mampir ke rumah? Suara Dika terdengar ramah, normal, terlalu normal. Itu membuatku merinding. Aku bisa mendengar tawaringan Bima dari seberang telepon. Bima juga setuju. Aku sempat berpikir, ini gila. Ini adalah pertemuan segitiga paling absurd dalam sejarah. Aku, suami yang dikhianati, dan kekasih gelap berkumpul di satu rumah, di bawah satu atap untuk menyelamatkan anak haramku. Ini seperti komedi gelap dari semesta yang sedang mabuk. Ini adalah sedikit humor kelam yang muncul dari keputusasaan. Semacam upaya kecil untuk memecah ketegangan yang menyesakkan. Aku mencoba menyiapkan makanan. Aku ingin segalanya terlihat biasa. Aku ingin kami berdua, aku dan Dika, terlihat seperti pasangan yang diselamatkan oleh kebaikan tetangga. Tapi tanganku gemetar. Dika tidak menyentuh makanan yang kubuat. Dia hanya duduk diam di ruang tengah, mengasah pisau lipat kecilnya. Bukan untuk mengancam, tapi seperti orang yang sedang menyibukkan diri, menenangkan pikirannya. Aku menegurnya. Mas, jangan di situ. Nanti Bima datang, dia lihat, dia bisa salah paham. Kenapa, Rah? Takut dia tahu aku sedang mempertajam sesuatu? Bukannya dia harus tahu betapa tajamnya rasa sakit ini. Kejahatan tidak selalu datang dari kegelapan. Seringkali ia datang dari amarah yang terlalu terang yang membakar habis akal sehat. Bima datang sekitar pukul 8 malam. Sendiri. Dia membawa bingkisan buah untuk Rizky. Dia tersenyum sopan. Dia menyapa kami seperti biasa. Maaf Mas Dika, Bu Rara. Semoga Rizky cepat sembuh ya. Jangan khawatir. Aku akan lakukan yang terbaik. Katanya dengan tulus.
Melihat ketulusan Bima itu membuat Dika semakin murka. Bima tidak pernah tahu konsekuensi dari perbuatannya. Bima mungkin hanya melihat ini sebagai sebuah kebaikan. Tapi bagi Dika, itu adalah pengingat yang menyakitkan. Kau berutang nyawa anakku pada dia. Dika menyuruhku ke dapur. Buatkan kopi, Rah. Aku mau bicara berdua dengannya. Sebentar saja. Aku menurut. Aku berdiri di dapur, jantungku berdetak tak karuan. Aku mendengar suara mereka. Dika berbicara tentang prosedur rumah sakit. Bima menjawab dengan tenang. Lalu aku mendengar suara Dika yang berubah. Dingin, menusuk. Kau tahu Bima? Aku sudah tahu semuanya. Keheningan yang mencekik. Aku bisa membayangkan Bima pucat pasi di seberang sana. Tahu apa Mas Dika? Bima coba mengelak. Tentang Rizky. Lanjut Dika. Suaranya kini bergetar karena emosi. Tentang malam itu. Dan tentang kenapa kau cocok sebagai donor untuk anakku. Aku mendengar suara kursi berderit. Mungkin Bima ingin berdiri atau lari. Mas Dika, aku minta maaf. Itu kesalahan. Aku akan pergi Mas Dika. Tapi kumohon, jangan batalkan niatku untuk menolong Rizky. Biarkan aku tebus kesalahanku. Tebus kesalahan? Dika tertawa getir. Kau tidak perlu menebusnya. Rizky butuh darah, dan kau adalah darahnya. Tapi kau salah, Bima. Tebusan dosamu tidak cukup hanya dengan sumsum tulang. Aku berlari ke ruang tengah. Apa yang kulihat akan terukir selamanya. Dika berdiri di atas Bima yang sudah terpojok di sofa. Dika memegang vas bunga kristal berat yang biasa ku banggakan di rak. Mas, jangan, teriakku. Dika menoleh, matanya gelap seolah jiwanya sudah pergi. Kau menghancurkanku, Rah. Kau merampas anakku. Dan dia adalah bukti hidup dari kehinaan itu. Sebelum aku sempat mendekat, Dika sudah mengangkat vas itu tinggi-tinggi. Suara vas itu menghantam kepala Bima terdengar memecah keheningan malam. Bukan suara retak, tapi suara benturan benda keras yang becek. Lalu keheningan kedua, keheningan yang jauh lebih menakutkan. Dika menjatuhkan vas itu. Vas itu pecah di lantai. Dan darah Bima mengalir di karpet persia mahal yang baru kubeli. Dika menatapku. Matanya kini memancarkan rasa bersalah yang menusuk, tapi juga semacam pembebasan yang gila. Selesai, Rah, bisiknya. Suaranya kini kosong. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Dosa itu tidak pernah puas. Dia tidak hanya menginginkan satu korban, dia menginginkan semuanya. Aku berteriak histeris, tapi sudah terlambat. Dika tidak lari. Dia duduk di sofa yang berlumuran darah menunggu. Aku yang menelpon polisi. Dengan tangan gemetar, aku menceritakan sebuah kebohongan baru. Bima datang untuk mengganggu kami. Dika membela diri. Tapi darah Bima di karpet dan vas kristal yang hancur bercerita lebih jujur daripada bibirku. Polisi datang. Lampu biru dan merah berputar-putar di wajah rumah kami yang dulu terlihat begitu damai. Mereka memborgol Dika. Dika tidak melawan. Saat dia berjalan melewati pintu, dia menatapku. Jaga Rizky, Rah. Aku mencintaimu, katanya. Itu adalah kalimat terakhir yang kudengar darinya sebagai suami yang bebas. Dika dijebloskan ke penjara. Tuntutan pembunuhan sengaja diperparah oleh motif yang, setelah pengakuanku pada polisi, adalah motif yang paling tragis. Seluruh kota kami tahu. Teras berkisah kami kini menjadi berita utama yang paling memalukan. Tapi bencana tidak berhenti di situ. Aku harus kembali ke rumah sakit, sendirian. Aku harus menghadapi dokter. Aku tidak bisa mengatakan bahwa donor yang cocok telah dibunuh oleh suamiku sendiri. Aku hanya berbohong, lagi dan lagi, mengatakan Bima mendadak membatalkan kesepakatan karena alasan pribadi. Kondisi Rizky memburuk drastis.
Kami sudah kehilangan waktu. Dengan Bima tewas, Rizky kembali ke titik nol. Harapan kami untuk mendapatkan donor yang cocok secara publik sangat kecil. Aku menghabiskan sisa hariku di samping ranjang Rizky, mencium keningnya, membisikkan kata-kata cinta. Aku memohon ampun pada anakku, bukan hanya karena penyakitnya, tapi karena dosa yang kubawa ke dalam darahnya. Aku memohon ampun pada Dika yang kini membusuk di selnya karena cinta yang salah tempat. Rizky berjuang selama 2 minggu. Dia kecil, tapi pejuang yang hebat. Namun, penyakit langka itu yang berawal dari ketidakcocokan genetik dan terkuak oleh kebetulan yang kejam, akhirnya menang. Pada suatu subuh di tengah keheningan rumah sakit, Rizky mengembuskan napas terakhirnya. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Jiwaku sudah mati. Aku memandang wajahnya yang damai. Rizky, anakku, meninggal tanpa pernah tahu bahwa ayahnya dipenjara karena membunuh ayah biologisnya. Saat itu aku tahu, aku tidak hanya kehilangan suami dan anak. Aku kehilangan segalanya. Rumah kami disita untuk biaya hukum. Nama baik kami hancur. Dika dipenjara seumur hidup, dan Rizky sudah pergi. Aku berdiri di puing-puing hidupku, sendirian, menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Dosa masa lalu tak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk menagih darah. Dan hari ini, ia telah mengambil nyawa Rizky, kebebasan Dika, dan kewarasanku. Saat kau berpikir kehancuran telah mencapai puncaknya, kau akan menemukan bahwa masih ada ruang yang lebih dalam lagi untuk jatuh. Aku tidak hanya kehilangan suami dan anak. Aku kehilangan alasan untuk mendefinisikan siapa aku. Aku sekarang hanyalah seorang ibu yang berduka, seorang janda dari seorang pembunuh, dan seorang wanita yang terperangkap dalam penjara kenangan. Pemakanan Rizky adalah nerakaku di dunia. Aku berdiri sendiri di sisi lubang kecil itu, menyaksikan kotak kayu itu diturunkan. Tanah yang dingin itu menelan satu-satunya alasan aku hidup. Dika tidak ada, hanya aku. Aku melihat sekeliling. Tetangga. Mereka datang, membawa bunga dan ucapan belasungkawa, tapi matanya bercerita lain. Ada rasa kasihan tentu saja, tapi ada juga rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, bahkan penghakiman yang tajam. Mereka tahu Rizky meninggal karena penyakit, tapi mereka tahu kenapa penyakit itu menjadi fatal, dan kenapa Dika tidak ada di sana. Mereka berbisik. Aku bisa merasakan kata-kata pengkhianat, pembunuh, dan anak haram terbang di udara seperti lalat. Aku ingin berteriak. Aku ingin bilang pada mereka, "Ya, aku yang salah, aku yang memulai semuanya." Tapi suaraku hanya menjadi isakan yang tertahan. Saat itu, aku tidak hanya mengubur Rizky. Aku mengubur sisa-sisa harga diriku. Ketika aku kembali ke rumah yang kini terasa asing, aku mendapati bekas-bekas kejahatan itu sudah dibersihkan polisi. Tidak ada lagi darah Bima di karpet, tidak ada lagi pecahan vas kristal. Tapi bau kehancuran itu masih menempel. Bau logam yang tajam bercampur bau disinfektan. Aku berjalan ke kamar Rizky. Mainan mobil-mobilannya teronggok di sudut. Buku-buku gambarnya terlipat rapi. Aku memeluk boneka beruang lusuh miliknya, dan tiba-tiba aku tertawa. Tertawa histeris, tawa yang bukan humor, tawa yang berasal dari kegilaan. Lucu ya, kita membersihkan darah di karpet, padahal yang bernoda adalah sumsum tulang dan jiwa kita. Bisikku pada diriku sendiri. Aku menyadari, tragedi ini tidak hanya terjadi di satu tempat.
Rizky mati di rumah sakit. Bima mati di ruang tamu. Dika mati di penjara. Dan aku? Aku mati di dalam rumah ini, di antara kenangan yang mencekik. Aku harus mengunjungi Dika. Itu adalah kewajibanku yang tersisa. Perjalanan ke penjara adalah sebuah ritual penyiksaan. Tembok tinggi, pagar kawat berduri, dan bau kelembapan yang menusuk hidung. Kontras sekali dengan rumah kami yang dulu selalu wangi. Aku melihat Dika di balik kaca pembatas. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Ia kurus, rambutnya memutih di pelipis. Tapi matanya lebih tenang dari yang terakhir kulihat. Kami berbicara melalui telepon. Jarak fisik itu melambangkan jarak jiwa kami yang kini tak terjangkau. Mas, Ra, jawabnya. Suaranya parau. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Aku melihat cincin kawin kami masih melingkar di jarinya yang kasar. Aku minta maaf, Mas. Rizky sudah pergi. Dika hanya menutup matanya. Ia tidak menangis dengan suara. Tangisannya ada di dalam merobek-robek dadanya. Kaca pembatas itu tidak bisa menyembunyikan getaran di bahunya. Ia menangis untuk anak yang ia cintai, yang ia bunuh ayahnya, dan kini ia juga gagal untuk melindunginya. Aku gagal, Mas. Aku gagal menjaganya. Dika membuka matanya. Tatapannya kini penuh penyesalan, tapi diarahkan pada dirinya sendiri. Tidak, Ra. Aku yang gagal. Aku memilih amarah, Ra. Aku memilih harga diri yang palsu. Padahal aku tahu, aku hanya harus menutup mata dan membiarkan Bima menyelamatkan anak kita. Aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa. Aku terlalu mencintaimu, Ra. Dan terlalu marah karena pengkhianatanmu. Ia mencintaiku, tapi ia lebih mencintai idealisme tentang bagaimana ia seharusnya dicintai. Ia membunuh Bima bukan hanya karena cemburu, tapi karena Bima adalah satu-satunya yang bisa memaksa Dika berhadapan dengan kegagalan Rara dan kepalsuan hidup mereka. Kau tidak usah datang lagi, Ra, kata Dika kemudian, suaranya sudah kembali tenang. Urus saja dirimu, jual rumah itu. Mulai hidup baru. Aku tidak akan pergi, Mas. Aku pantas menerima ini. Aku yang akan mengurus bandingmu. Aku akan... Tidak ada banding, Ra, potongnya. Aku yang membunuhnya. Aku tahu. Dan aku pantas di sini. Aku adalah pembunuh. Dan kau? Kau adalah jandaku. Mulailah menjalani hukumanmu. Hukumanmu adalah kebebasan tanpa kami berdua. Aku melihat Dika bangkit. Pertemuan selesai. Aku ditinggalkan di sana, di ruangan yang dingin itu, dengan kenyataan pahit bahwa Dika tidak menyalahkanku, tapi ia juga tidak memaafkanku. Ia menerima takdirnya sebagai konsekuensi dari perbuatannya, dan memaksaku menerima takdirku sebagai konsekuensi dari perbuatanku. Ketika kau kehilangan segalanya, kau dipaksa untuk melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya kau miliki. Dan yang kumiliki hanyalah penyesalan. Aku akhirnya menjual rumah itu. Rumah yang kubeli dengan cinta dan kuhancurkan dengan kebohongan. Hasil penjualannya habis untuk membayar pengacara Dika dan melunasi hutang-hutang yang menumpuk. Aku kini tinggal di kamar kos kecil, bekerja serabutan, menjalani hidup yang tak seorang pun tahu sejarahnya. Aku sering merenung, apa yang bisa kulakukan berbeda? Aku sadar, tragedi ini berakar pada ketidakjujuran yang aku anggap kecil. Jika saja aku jujur pada Dika tentang kesepianku saat dia sering pergi, mungkin Dika akan mengubah pekerjaannya, atau kami mencari jalan lain. Kami akan bertengkar, tapi kami akan baik-baik saja.
Jika saja aku jujur pada Dika segera setelah aku tahu Rizky mungkin anak Bima, Dika pasti akan marah, tapi ia punya waktu untuk memprosesnya. Mungkin ia akan menceraikanku, tapi Rizky akan tumbuh dengan dua ayah yang tahu statusnya. Dan Rizky mungkin masih hidup hari ini, karena Dika dan Bima akan diuji sejak awal sebagai calon donatur. Tapi aku memilih kenyamanan kebohongan. Aku memilih jalan pintas menuju sebuah keluarga yang sempurna di mata dunia, padahal di dalamnya rapuh. Aku teringat saat dulu aku sibuk memilah-milah cat untuk kamar Rizky. Merah atau biru? Sekarang aku tahu, tidak ada artinya. Merah biru semua berakhir dengan warna darah dan kesedihan. Begitu menggelikan, memikirkan betapa seriusnya kita dulu memikirkan hal-hal yang sama sekali tidak penting. Aku sibuk memilih gorden yang bagus, padahal aku harusnya sibuk membenahi dasar moral rumah tanggaku. Kini, aku menjalani sisa hidupku sebagai bayangan. Aku hidup di antara orang-orang yang tidak tahu siapa Rara yang sebenarnya. Aku mentertawakan lelucon mereka. Aku mengangguk pada keluhan mereka. Tapi jiwaku tertinggal di sel penjara Dika dan di kuburan Rizky. Setiap malam sebelum tidur, aku menatap cermin. Wajahku terlihat lelah. Menua jauh lebih cepat dari usiaku. Aku melihat Dika di balik jeruji besi dan Bima yang terbaring kaku di rumahku. Aku melihat Rizky yang tersenyum dari bingkai foto. Aku kehilangan suami karena amarahnya, anak karena darahku, dan diriku sendiri karena dosa masa lalu. Rizky adalah korban. Dika adalah korban. Bima juga korban. Tapi aku adalah pelaku utama yang selamat, dipaksa untuk menyaksikan semua kehancuran itu dan hidup di dalamnya. Ini adalah hukuman yang lebih kejam daripada penjara bagi Dika. Dika dipenjara oleh tembok. Aku dipenjara oleh ingatan. Aku kini mengerti. Aku mengerti mengapa Dika sangat marah. Karena rasa cinta yang sangat besar itu, jika didasari kebohongan, akan menghasilkan kebencian yang sama besarnya saat kebohongan itu terkuak. Aku tidak lagi mencari pembenaran. Aku tidak lagi mencari pengampunan dari Tuhan. Aku hanya menjalani hukuman seumur hidup di dunia ini, tanpa ada yang bisa kupeluk, tanpa ada yang bisa kupanggil keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like atau komentar, supaya aku tahu Anda hadir, dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di teras berkisah selanjutnya.